sesuatu yang tidak ada banding. Jadi Allah itu besar dan tidak ada lagi yang lebih besar. Allah itu besar sedari awalnya sampai kapanpun dia maha besar. Maka rumusnya ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang meletakkan Allah itu pada posisi kebesaran dirinya, maka selain Allah akan terasa menjadi kecil. Kenapa ada orang menganggap punya masalah yang besar Pak Ustadz? Karena dia menganggap Allah kecil. Bila orang menganggap masalahnya besar, maka yang terjadi Allah terasa kecil. Jadi rumus itu kayak timbangan. Rumusnya kayak timbangan. Kalau Allah besar, maka masalah kecil. Kalau masalah besar, maka Allah menjadi kecil. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, seberapa banyak orang yang menghadapi masalah yang besar, dan sebetulnya bagi sebahagian orang itu masalah yang biasa-biasa saja, terlalu kecil bahkan. Kapan orang bisa merasakan masalah hidupnya itu kecil? Tentu apabila dia merasakan Allah itu besar. Maka orang beriman itu dia tidak mengatakan kepada Allah dia punya masalah yang besar. Tapi orang beriman itu selalu dia mengatakan kepada masalah bahwa dia punya sakitnya itu parah. Karena dia tidak yakin dengan kemahabesaran Allah. Tapi kalau dia yakin kepada kemahabesaran Allah, semakin berat penyakit seseorang, maka semakin banyak dihapuskan segala dosa dan kesalahan seseorang. Karena Allah tak mau membebankan kepada kita suatu beban yang Allah tak ganti dengan ampunannya. Maka salah satu cara Allah memilih seseorang itu menjadi orang baik, itu menghadirkan dia penyakit. Maka penyakit, terserang penyakit, gundah gulana, resah gelisah, bahkan tertusuk duri, jika itu ikhlas dijalani, maka itu akan menjadi penghapus dosa. Maka ketika dosanya bisa diselesaikan dengan sakitnya, maka nanti di akhirat yang Allah balas cuman tinggal apanya? Cuman tinggal apanya? Kebaikannya saja. Karena rupanya kesalahan dia sudah dihapus oleh sakit dia. Ibu dan bapak rahimakumullah. Maka orang-orang beriman, apalagi orang-orang terpilih, tak ada yang ujiannya ringan. Maka ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling berat cobaan hidupnya? Kata Nabi, al-anbiya, nabi-nabi. Setelah nabi-nabi itu siapa yang paling berat cobaan hidupnya? Nabi-nabi lagi. Setelah nabi-nabi lagi itu siapa lagi yang paling berat cobaan hidupnya? Summa kal anbiya, orang yang macam-macam nabi. Artinya agak mirip-mirip dengan nabi dia. Artinya makin naik amal seseorang, makin baik kesolehan seseorang, itu makin naik pula cobaan hidupnya. Sampai suatu saat manusia itu merasakan bahwa yang ada itu cuma Allah, masalah ini tak ada lagi. Kalau itu sudah mulai dia rasakan, maka dia tak akan terpengaruh oleh ujian sebesar apapun. Maka kenapa Nabi Ayyub alaihissalam itu minta doa aja malu beliau. Sampai apa kata istrinya, duhai suamiku, mintalah kepada Allah agar engkau disembuhkan. Aku malu kepada Allah. Kenapa malu kepada Allah? Sudah lebih 50 tahun sehat, baru 7 tahun lebih sakit. Lebih lama sehat dibandingkan sakit. Kalau aku minta sembuh kepada Allah, malu rasanya, seolah-olah tak pandai bersyukur. Mengapa begitu santai dengan sakit 7 tahun lebih? Karena merasakan kehadiran Allah itu menjadi penolong satu-satunya. Bapak Ibu, walaupun ada yang sakit, kalau Bapak Ibu nikmati perjalanan itu tempat ketergantungan Bapak Ibu kepada Allah itu menjadi besar. Semakin besar tempat bergantung kepada Allah, itu makin zero kepada makhluk. Nah, disitulah
akan duduk nanti setelah itu kalimat la ilaha illallah. Ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berat cobaannya. Bahkan orang-orang yang dicintai oleh Nabi dan sangat mencintai Nabi, termasuk dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu luar biasa cobaan Nabi. Tapi selagi manusia yakin ada Allah, tak pernah Allah menghadirkan satu ujian yang tidak Allah berikan suatu nikmat di dalamnya. Coba ingat baik-baik ibu dan bapak. Mari perhatikan ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra. Setelahnya inna ma'al usri yusra. Yang pakai alif lamnya usri atau yusra? Yang pakai alif lam usri apa yusra? Ragu nampaknya. Yang pakai alif lam usrinya atau yusranya? Usri. Fa inna ma'al usri. Ma'al kan ada alif lam di pangkalnya baru muncul usri. Kemudian yusranya tak pakai alif lam. Yang pernah belajar di pondok simak baik-baik. Ada istilahnya ma'rifah, ada istilahnya nakirah. Alif lam itu menunjukkan dia ma'rifah. Kalau tak pakai alif lam itu menunjukkan dia nakirah. Makna ma'rifah itu Pak Ustaz, ma'rifah itu jelas satu cuman kejadiannya. Jadi bila Allah menghadirkan satu ujian itu tidak pernah Allah membalasnya hanya dengan satu kenikmatan. Kalau memang hanya satu nikmatnya, maka yusronya pakai alif lam juga. Sampai situ paham Bapak Ibu? Ini agak dipelan-pelankan, ini sesekali ini namanya bukan ceramah nih, mengaji. Jadi alif lam itu kan makrifah, diketahui dia. Masalah bapak apa? Misalnya masalah anak pelawan. Ini contoh. Satu itu saja. Itu namanya makrifah. Diketahui masalahnya satu. Tapi balasannya yusra, tak pakai alif lam. Kalau yusronya pakai alif lam juga, maka berarti bila bapak punya anak pelawan, maka akan Allah hadirkan satu anak yang baik. Kalau sama-sama pakai alif lam. Tapi coba tengok kalimat Allah Ta'ala itu. Fa inna ma'al usri yusra. Pada kalimat kesulitan pakai alif lam. Tapi pada kalimat kemudahan tidak pakai alif lam. Artinya setiap satu masalah pasti banyak kemudahannya. Artinya kesulitan tidak pernah berbanding sama dengan kemudahan. Maka kalau Nabi menjamin sedekah saja, sedekah itu menghilangkan dua masalah. Kalau ujian itu tak pernah menghilangkan dua masalah, tapi dia menghilangkan banyak masalah. Selagi kapan? Wasbir ala ma asabak. Sabar. Kita ni kan tak sabar. Proses nak cepat, hidup nak mudah, gaji nak banyak. Itu persoalan kita ni. Jadi satu lawan satu tu tak ada. Satu sulit, satu mudah enggak ada. Jadi satu sulit pasti banyak kemudahannya. Maka biasanya ketika orang diberikan kesulitan, maka pasti diberikan dia kemudahan. Kemudahannya bukan satu. Tiba-tiba anaknya dilamar orang. Tiba-tiba anak kedua dapat pekerjaan. Tiba-tiba dia bisa pula melunasi biaya ongkos haji. Masalah dia kan cuma satu. Kan janji Allah memang nikmatnya banyak. Janji Allah kemudahannya kan memang banyak. Jadi kalau bapak menghadapi, itulah Pak Ustaz, di balik tangi kau banyak lawak mendapat nikmat. Itu bukan untuk bapak, untuk semua manusia memang begitu janjinya Allah. Tapi si anu tidak begitu Pak Ustaz, sudah jatuh tertimpa tangga karena dia nutup mata. Kalau kita nutup mata, qalilan ma tashkurun, tidak pandai bersyukur, maka tak nampak nikmat Allah itu masuk. Yang nampak cuma apa? Yang nampak cuma apa?
kesulitannya, yang kemudahannya tak nampak. Pasti ada kemudahan. Itu yang memastikan, bukannya para dai, para ustaz. Allah yang menjanjikan. Yang kedua, yang benar artinya yang mana? Fa inna ma'al usri yusra. Satu, setelah kesulitan ada kemudahan. Dua, bersama kesulitan ada kemudahan. Yang mana yang betul? Pertama, yang kedua? Pertama, yang kedua. Ini harus ngaji tauhid ini duduk-duduk itu baik-baik. Ini salah menerjemahkan, ini salah memahami hidup. Jadi kemudahan itu datang setelah kesulitan atau bersama kesulitan? Kalau setelah, maka bapak tidak akan sabar menghadapinya. Coba tengok kalimat tu. Ba'da apa ma'a Ustaz? Ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan. Tidak pernah setelah. Kalau setelah itu Pak nunggunya bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Nunggu sehari ya capek. Tapi nunggu bersama saat itu juga. Kok tidak nampak Ustaz? Kena tidak membuka mata. Maka belajarlah selalu membesarkan Allah agar kita tahu Allah itu maha besar. Saya yakin bapak-bapak ini banyak yang penyakitnya hilang tanpa berobat. Dulu Ustaz bolak-balik ke rumah sakit tak sembuh-sembuh. Rupanya ketika mulai pasrah, cek balik sembuh. Ada orang cuma dengan air putih sembuh. Ada orang dengan selawat Nabi sembuh. Maka mata itu dibuka, tanda kita ini makhluk yang kecil. Kalau kita kecil, maka bergantung kepada zat yang besar. Mana zat yang paling besar? Allah. Itu kaji kita siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.